Pernahkah kalian mendengar kisah cinta yang begitu dalam hingga tetap hidup meski sang kekasih telah tiada? Malam ini, kami hadirkan cerita penuh emosi tentang seorang pria tua yang menemukan cinta di usia senja, tetapi takdir berkata lain. Kisah ini akan menguras perasaan, membuat kalian tertawa, tersenyum, dan mungkin menitikkan air mata. Sebelum kita mulai, pastikan kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang pria bernama Pak Amir. Usianya telah menginjak 65 tahun, namun ia masih terlihat gagah dengan postur tubuh yang tegap dan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Sejak kepergian istrinya 10 tahun lalu, ia menjalani hidup seorang diri, mengurus sawah dan tanah warisan keluarganya. Warga desa mengenalnya sebagai seorang tuan tanah yang dermawan, murah senyum, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, di tengah kehidupannya yang tenang, Pak Amir membuat keputusan yang mengejutkan seluruh desa. Ia memutuskan untuk menikahi dua wanita muda sekaligus. Keputusan ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Para lelaki desa berkumpul di warung kopi, membicarakan keberanian Pak Amir. Bayangkan, di usia 65 tahun masih punya energi untuk menikahi dua wanita muda. Sungguh luar biasa, kata seorang lelaki tua sambil terkekeh. Para ibu-ibu di pasar pun tak kalah heboh. Aku tak habis pikir. Bukannya menikmati masa tua dengan tenang, malah mencari istri muda, kata seorang perempuan sambil menggeleng. Namun, tak sedikit yang tersenyum iri. Tapi harus diakui, Pak Amir itu pria yang baik. Siapapun istrinya pasti beruntung, kata seorang ibu lainnya. Meski banyak yang bergunjing, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Pak Amir memang memiliki pesona tersendiri. Sosoknya yang hangat, tutur katanya yang bijaksana, serta sikapnya yang penuh perhatian membuat siapapun nyaman berada di dekatnya. Mungkin inilah alasan mengapa dua wanita muda yang cantik dan baik hati, Ningrum dan Laras, bersedia menjadi istrinya. Ningrum, gadis berusia 25 tahun, adalah seorang wanita lembut yang terkenal karena kebaikan hatinya. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Hidup dalam kesederhanaan mengajarkannya banyak hal tentang ketulusan dan kerja keras. Ia bekerja sebagai penjual bunga di pasar desa, dan setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk merangkai bunga-bunga segar yang ia petik sendiri. Di sisi lain, Laras yang berusia 27 tahun adalah sosok yang penuh semangat dan selalu ceria. Ia adalah anak seorang petani, dan sejak kecil sudah terbiasa membantu ayahnya di sawah. Tangannya mungkin kasar karena sering berkutat dengan tanah dan cangkul, tapi hatinya lembut dan penuh kehangatan. Dibandingkan dengan Ningrum yang kalem, Laras lebih spontan dan suka bercanda. Pertemuan mereka dengan Pak Amir terjadi secara tak terduga. Suatu hari, saat sedang mengantar bunga ke rumah-rumah pelanggan, Ningrum bertemu dengan Pak Amir yang sedang duduk di serambi rumahnya. Lelaki tua itu tersenyum hangat kepadanya. "Bungamu cantik sekali, seperti pemiliknya," ujarnya. Ningrum tersipu malu, tidak menyangka seorang pria setua Pak Amir masih bisa melontarkan pujian semanis itu. Laras, di sisi lain, mengenal Pak Amir karena sering membeli hasil panennya. Setiap kali bertemu di pasar, Laras selalu menggoda, "Kakek, kenapa kau selalu beli lebih banyak dari yang kau butuhkan? Jangan-jangan kau hanya ingin melihatku saja?" Pak Amir hanya tertawa, menikmati celotehan gadis itu. Hubungan mereka semakin dekat seiring waktu. Ningrum dan Laras merasa nyaman berada di dekat Pak Amir, dan tanpa mereka sadari, tumbuhlah rasa yang lebih dari sekadar persahabatan. Hingga suatu hari, di bawah pohon beringin besar di tengah desa, Pak Amir mengutarakan niatnya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kalian berdua menjadi bagian dari hidupku.
Aku sudah tua, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan orang-orang yang kucintai. Mata Ningrum membulat, sementara Laras menatap Pak Amir dengan heran. Namun, mereka berdua tidak menolak. Entah bagaimana, mereka merasa bahwa di sisi pria tua ini, mereka akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di halaman rumah Pak Amir. Hanya ada beberapa orang saksi, tetangga dekat, dan sanak keluarga yang hadir. Tak ada pesta mewah atau gaun pengantin yang berkilauan, namun kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka lebih dari cukup untuk membuat hari itu terasa istimewa. Ningrum mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Laras memilih kain batik dengan motif bunga. Pak Amir sendiri tampil gagah dengan baju koko putih dan sarung khasnya. Ketika penghulu selesai mengucapkan doa, tepuk tangan dan tawa kecil menggema di udara. Sekarang resmi, kakek sudah punya 2 istri muda, seru salah seorang tetangga. Semua orang tertawa. Meski awalnya canggung, Ningrum dan Laras perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka. Mereka berbagi tugas mengurus rumah, memasak makanan favorit Pak Amir, dan menikmati kebersamaan mereka di bawah langit desa yang tenang. Kita ini seperti pohon yang memiliki 2 dahan, ujar Pak Amir suatu malam saat mereka bertiga duduk di beranda rumah. Masing-masing unik, tapi tumbuh dari akar yang sama. Malam pertama mereka pun tiba. Ningrum dan Laras duduk di tepi ranjang, merasa sedikit gugup. Bukan karena mereka takut, tetapi karena situasinya terasa begitu baru bagi mereka. Pak Amir masuk ke dalam kamar dengan langkah tenang, membawa secangkir teh hangat di tangannya. Ia tersenyum melihat kedua istrinya yang tampak sedikit tegang. "Kenapa kalian terlihat seperti anak ayam kehilangan induk?" godanya. Laras tertawa kecil, "Karena ini pertama kalinya kami berbagi ranjang dengan seseorang yang jauh lebih tua dari kami." Ningrum menundukkan kepalanya, pipinya merona. "Kami hanya tidak tahu harus berbuat apa." Pak Amir duduk di tengah mereka, menghela napas panjang. "Aku tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan kalian. Kita jalani semua ini perlahan, tanpa terburu-buru. Yang penting, kita saling menjaga." Kata-kata itu membuat hati Ningrum dan Laras terasa hangat. Mereka tersenyum dan mulai merasa lebih nyaman. Malam itu mereka habiskan dengan berbincang panjang, mengenang masa lalu, dan tertawa bersama. Malam pertama mereka tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tidak ada kecanggungan berlebihan atau ketegangan yang mencekam. Sebaliknya, malam itu dipenuhi dengan kehangatan, canda tawa, dan janji untuk saling menjaga. Saat mereka bertiga akhirnya tertidur, Pak Amir menatap kedua istrinya yang telah terlelap di sampingnya. Ia tersenyum puas. Di usianya yang tak lagi muda, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, tanpa mereka sadari, malam-malam mendatang akan membawa banyak kejutan, termasuk perpisahan yang tak terelakkan. Sejak hari itu, kehidupan Pak Amir, Ningrum, dan Laras berubah menjadi sebuah perjalanan baru yang penuh warna. Setiap pagi, aroma kopi panas dan pisang goreng buatan Ningrum menguar dari dapur kecil mereka. Laras, yang lebih energik, selalu sibuk mengurus halaman rumah, menyapu dedaunan, dan menyiram bunga-bunga yang mereka tanam bersama. Sementara itu, Pak Amir menikmati waktunya duduk di beranda, memperhatikan dua istrinya yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. "Sepertinya aku harus mulai lebih rajin bekerja," ujar Pak Amir sambil tertawa. "Aku tak mau kalah rajin dari kalian berdua." Ningrum menyodorkan secangkir kopi kepadanya. "Kakek sudah bekerja cukup keras seumur hidup. Sekarang giliran kami yang merawatmu," ujarnya lembut. Laras menimpali dengan candaan khasnya. "Tapi kalau kakek ingin ikut menyapu halaman, kami tak akan menolak." Ia tertawa, membuat suasana rumah mereka semakin hangat.
Hari-hari mereka dipenuhi dengan keceriaan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa usia Pak Amir yang semakin menua mulai terasa. Meski tetap bersemangat, tubuhnya tidak sekuat dulu. Beberapa kali, ia terbatuk saat berbicara terlalu lama atau merasa cepat lelah setelah berjalan mengelilingi sawah. Namun, ia selalu menepis kekhawatiran Ningrum dan Laras dengan senyuman. Musim berganti, dan hujan mulai lebih sering turun. Rumah mereka yang terbuat dari kayu bergerak saat angin kencang bertiup di malam hari. Pak Amir semakin sering merasa lelah, tetapi tetap berusaha menampilkan wajah ceria di hadapan kedua istrinya. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di beranda, Ningrum memijat pundak Pak Amir dengan lembut. "Kakek harus lebih banyak beristirahat," katanya dengan nada khawatir. Pak Amir menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja, Ningrum. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk memulihkan tenaga." Laras yang duduk di samping mereka menatap Pak Amir dengan sorot mata penuh perhatian. "Kakek, kalau ada yang dirasakan, jangan ragu untuk memberitahu kami, ya." Pak Amir tersenyum kecil. "Tentu saja. Kalian ini benar-benar seperti ibu-ibu yang terlalu mengkhawatirkan anaknya." Namun, baik Ningrum maupun Laras tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Pak Amir tak lagi sekuat dulu. Ia lebih sering terdiam saat duduk di kursinya, menatap jauh ke arah sawah yang biasa ia rawat. Seolah ia sedang mengenang sesuatu. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi atap rumah mereka. Laras yang sedang menutup jendela melihat Pak Amir berdiri di ambang pintu, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kakek, ayo masuk. Udara dingin di luar," ujar Laras sambil menarik tangannya. Pak Amir tersenyum tipis dan menoleh ke arahnya. "Aku hanya ingin menikmati hujan sebentar," katanya pelan. Ningrum yang baru selesai membersihkan dapur ikut mendekat. "Apa yang sedang kakek pikirkan?" Pak Amir menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kadang aku berpikir, apakah aku sudah cukup melakukan yang terbaik untuk kalian?" Ningrum dan Laras saling berpandangan. Ningrum meraih tangan Pak Amir dan menggenggamnya erat. "Kakek, kau telah memberikan kami rumah, kasih sayang, dan kebahagiaan. Itu lebih dari cukup." Laras menambahkan dengan suara lembut, "Kami sangat mencintaimu, kakek. Jangan pernah berpikir bahwa kehadiranmu tidak cukup." Pak Amir menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa istrinya berkata jujur, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa waktunya semakin dekat. Keesokan paginya, Pak Amir lebih banyak beristirahat di ranjangnya. Biasanya, ia akan bangun lebih awal untuk menikmati secangkir teh di beranda, tetapi kali ini, ia masih terbaring ketika Ningrum dan Laras bangun. Ningrum masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, mengusap lengan suaminya dengan lembut. "Kakek, apa kau baik-baik saja?" tanyanya pelan. Pak Amir membuka matanya perlahan dan tersenyum. "Aku hanya merasa sedikit lelah," katanya. Laras datang membawa semangkuk bubur hangat. "Kalau begitu, makan dulu, kakek. Ini bisa membuatmu lebih baik." Pak Amir mencoba duduk dan menerima sendok yang disodorkan Ningrum. Ia makan dengan pelan, tetapi Ningrum dan Laras bisa melihat bahwa setiap suapan terasa seperti usaha besar baginya. Setelah sarapan, Pak Amir kembali terlelap. Ningrum dan Laras duduk di sampingnya, saling menggenggam tangan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka hanya bisa berharap bahwa mereka masih punya lebih banyak waktu bersama. Malam itu, Pak Amir bangun lebih awal dari biasanya. Ia memandang kedua istrinya yang duduk di lantai, bersandar di sisi ranjangnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ayo, kita bicara sebentar." Ningrum dan Laras terkejut, tetapi mereka segera duduk di sisi Pak Amir. Laras membantu Pak Amir untuk duduk lebih nyaman,
sementara Ningrum memegang tangannya dengan erat. "Apa yang ingin kakek bicarakan?" tanya Ningrum dengan suara bergetar. Pak Amir menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kalian telah membuat hidupku lebih bermakna. Aku tidak pernah menyangka di usia seperti ini, aku bisa merasakan kebahagiaan sebesar ini." Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, jangan berbicara seperti itu. Kita masih punya banyak waktu bersama." Pak Amir tersenyum tipis. "Mungkin. Tapi waktu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap detik yang kita miliki." Ningrum menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Ia tahu bahwa suaminya sedang berpamitan dengan cara yang paling halus. Malam itu, mereka bertiga duduk berdekatan, saling berbagi cerita, mengenang hari-hari indah yang telah mereka lalui. Pak Amir tertawa kecil saat mengingat candaan Laras, dan ia menggenggam tangan Ningrum dengan penuh kasih sayang. Saat malam semakin larut, Pak Amir menutup matanya dengan damai. Ningrum dan Laras tetap di sisinya, memastikan bahwa ia tidak sendirian. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di dalam kamar yang temaram, Pak Amir berbaring di ranjang kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tubuhnya tampak lebih ringkih dari biasanya, namun senyum hangatnya tetap menghiasi wajahnya. Ningrum dan Laras duduk di sampingnya, saling bertukar pandang dengan kekhawatiran yang tak bisa mereka sembunyikan. "Kakek, apa kau merasa lebih baik?" tanya Ningrum dengan suara lembut, tangannya masih menggenggam jemari Pak Amir yang semakin terasa dingin. Pak Amir tersenyum kecil, lalu menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah." Suaranya terdengar serak, namun tetap penuh ketenangan. Laras mencoba mengalihkan suasana, berusaha mencairkan ketegangan yang menggelayut di udara. "Kakek, besok pagi kita akan membuat sup ayam kesukaanmu. Aku sendiri yang akan memasaknya," katanya sambil tersenyum. Pak Amir tertawa pelan, "Ah, Laras, kau selalu tahu cara membuatku senang." Ia menatap kedua istrinya dengan penuh rasa syukur. "Kalian berdua adalah anugerah dalam hidupku." Meskipun suasana di dalam kamar terasa hangat, Ningrum dan Laras bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Pak Amir berbicara dengan lebih lambat, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar dari bibirnya bisa diingat selamanya. Malam semakin larut, dan rasa kantuk mulai menyerang Ningrum dan Laras. Namun, mereka enggan meninggalkan sisi Pak Amir, takut sesuatu terjadi jika mereka tertidur. "Kalian harus tidur," kata Pak Amir dengan nada lembut. "Aku ingin melihat wajah kalian yang segar dan ceria saat pagi tiba." Ningrum menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Tidak, kakek. Aku ingin berada di sini. Aku ingin menemanimu." Laras pun mengangguk setuju. "Kami tidak akan pergi kemana-mana, kakek." Pak Amir tersenyum, matanya menerawang menatap langit-langit kamar yang penuh ukiran kayu khas rumah adat Jawa. "Dulu, aku sering tidur sendirian di kamar ini. Rasanya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang menemaniku. Tapi sejak kalian datang, rumah ini terasa lebih hidup. Setiap sudutnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan." Ningrum menggigit bibirnya, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tahu, kata-kata Pak Amir bukan sekadar ungkapan syukur, melainkan sebuah perpisahan yang perlahan-lahan mulai ia persiapkan. Pak Amir mengulurkan tangannya, menggenggam tangan kedua istrinya dengan lembut. "Kalian tahu? Aku sering berpikir, bagaimana hidupku jika aku tidak bertemu kalian." Ningrum tersenyum dengan mata yang mulai sembab. Mungkin kakek akan tetap menjadi pria tua yang keras kepala dan enggan mengakui bahwa ia butuh cinta,
katanya setengah bercanda, meskipun hatinya terasa berat. Laras menyambung, atau mungkin kakek akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan berbincang dengan para petani di sawah, tanpa ada yang merawatmu. Pak Amir tertawa kecil. Mungkin kalian benar. Ia menatap mereka satu persatu, sorot matanya dipenuhi rasa cinta yang mendalam. Tapi aku bersyukur karena takdir membawa kalian ke dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa lebih lengkap dibandingkan saat ini. Mereka bertiga larut dalam kehangatan yang tak terlukiskan. Tidak ada kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan mereka saat itu. Cinta yang mereka bagi begitu murni, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Di luar, suara burung hantu terdengar sayup-sayup, seolah menjadi saksi percakapan penuh makna yang terjadi di dalam kamar kecil itu. Ketika malam semakin larut, Pak Amir mulai merasa kantuk menyerangnya. Matanya yang sebelumnya berbinar mulai terlihat redup, kelopak matanya terasa semakin berat. Kalian tahu. Suaranya melemah, nyaris seperti bisikan. Aku ingin kalian berjanji padaku. Ningrum dan Laras saling berpandangan, lalu menggenggam tangan Pak Amir lebih erat. Janji apa, kakek? Tanya Ningrum dengan suara bergetar. Pak Amir menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku ingin kalian berdua tetap bersama, saling menjaga, dan terus merawat rumah ini. Jangan pernah merasa sendirian. Laras mengangguk cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Tentu, kakek. Kami akan selalu bersama. Kami akan menjaga rumah ini dan semua kenangan yang ada di dalamnya. Ningrum menundukkan kepala, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Kami janji, kakek. Bisiknya lirih. Pak Amir mengangguk dengan puas. Senyum lembut menghiasi wajahnya, lalu perlahan, matanya mulai terpejam. Pagi mulai menjelang. Cahaya matahari perlahan-lahan menyelinap masuk melalui celah jendela, menerangi kamar yang masih dipenuhi kehangatan dari malam sebelumnya. Ningrum terbangun lebih dulu. Ia merasakan keheningan yang berbeda, terlalu sunyi, terlalu damai. Ia menoleh ke arah Pak Amir, yang masih berbaring dengan posisi yang sama seperti tadi malam. Senyum tipis masih tergurat di wajahnya, namun ada sesuatu yang membuat Ningrum merasa ada yang tidak beres. Kakek, bisiknya, mengguncang tangan Pak Amir dengan lembut. Tidak ada jawaban. Laras yang tidur di sisi lain juga terbangun. Ia melihat Ningrum yang menatap Pak Amir dengan ekspresi penuh ketakutan. Ada apa, Ningrum? Tanyanya panik. Ningrum menatap Laras dengan mata penuh air mata. Kakek tidak bangun. Suaranya nyaris tak terdengar, tubuhnya gemetar. Laras buru-buru meraih tangan Pak Amir. Dingin. Tidak ada lagi hembusan napas yang lembut. Tidak ada lagi suara candaan atau tawa kecil yang biasa mereka dengar setiap pagi. Tangis Ningrum pecah. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan isakannya, tetapi air matanya tak terbendung lagi. Laras hanya bisa memeluk Ningrum erat, tubuhnya pun ikut bergetar karena kesedihan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Di luar, matahari mulai naik, menyinari desa kecil mereka dengan kehangatan pagi. Namun bagi Ningrum dan Laras, dunia terasa seolah berhenti. Pak Amir telah pergi. Pergi dengan damai, dengan penuh cinta, di antara dua wanita yang paling ia cintai. Dan bagi Ningrum dan Laras, janji yang telah mereka ucapkan tadi malam kini menjadi beban yang harus mereka pikul seumur hidup, janji untuk menjaga rumah ini, untuk tetap bersama, dan untuk menjaga cinta yang telah ditinggalkan oleh pria yang kini telah menjadi kenangan. Langit mulai beranjak terang, sinar matahari perlahan menyusup melewati celah jendela kamar, menghangatkan ruangan yang semalam dipenuhi oleh kehangatan percakapan dan tawa kecil. Namun, pagi ini berbeda. Keheningan yang melingkupi kamar terasa lebih dalam, lebih menusuk. Ningrum adalah yang pertama kali terbangun.
Ia menggeliat kecil sebelum membuka matanya sepenuhnya. Matanya masih berat karena kantuk. Dengan refleks, ia menoleh ke samping, mencari sosok Pak Amir yang biasanya masih terlelap dengan senyum damai di wajahnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. "Kakek," bisiknya pelan. Tangannya meraih tangan Pak Amir yang terkulai di atas selimut. Seketika, jantungnya berdegup lebih cepat. Dingin. Terlalu dingin. Panik mulai merayapi tubuhnya. Ia mengguncang lengan Pak Amir lebih kuat. "Kakek, bangun." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Laras yang masih setengah tertidur tersentak mendengar suara Ningrum yang terdengar aneh. Ia mengusap matanya, lalu melihat Ningrum yang menatap Pak Amir dengan wajah pucat. "Ningrum, ada apa?" tanyanya sambil duduk tegak. Ningrum menoleh dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar saat ia berusaha mengucapkan kata-kata yang begitu sulit untuk diterima. "Kakek tidak bangun." Laras merasakan detak jantungnya melonjak. Dengan cepat, ia meraih tangan Pak Amir, menempelkan jari-jarinya di pergelangan tangan pria tua itu, mencari denyut nadi yang biasanya mengalir hangat. Tidak ada apa-apa. Ia lalu mendekatkan telinganya ke dada Pak Amir, berharap masih bisa mendengar detak jantung yang selama ini menemani mereka. Namun, yang ada hanya keheningan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menoleh ke Ningrum, yang kini sudah menangis dalam diam, bahunya bergetar hebat. Laras menggenggam tangan Pak Amir lebih erat, seakan dengan begitu ia bisa menarik kembali kehangatan yang kini mulai memudar dari tubuh pria yang mereka cintai. "Kakek." Suara Laras bergetar, mencoba menolak kenyataan yang terpampang di depan matanya. Tidak, ini tidak mungkin. Namun, tubuh Pak Amir tetap tak bergerak. Wajahnya tetap tenang, dengan senyum tipis yang seolah masih menyimpan kebahagiaan dari malam sebelumnya. Ningrum menutup mulutnya, isaknya tertahan. Ia tidak ingin menerima kenyataan ini. "Baru tadi malam kita bicara, baru tadi malam kita tertawa bersama." Suaranya terdengar parau, seolah mencoba berbicara dengan seseorang yang sudah tidak bisa lagi menjawabnya. Laras menggeleng, air mata kini jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak seharusnya secepat ini. Namun, kenyataan sudah mengetuk pintu mereka. Pak Amir telah pergi. Saat kesadaran itu benar-benar menghantam, Ningrum dan Laras tidak bisa lagi membendung tangis mereka. Ningrum terjatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Pak Amir yang kini terasa begitu asing, dulu hangat, sekarang dingin seperti embun pagi. Laras menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. "Kakek." Isaknya tertahan di tenggorokan. Di luar, ayam jantan berkokok seperti biasa, menandakan pagi telah datang. Desa yang tenang itu masih terlelap, belum menyadari bahwa salah satu penghuninya telah pergi selamanya. Ningrum mengusap wajah Pak Amir dengan tangan gemetar, matanya memandangi pria itu dengan perasaan yang begitu mendalam. Kakek pergi dalam tidur dengan tenang. Suaranya lirih, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Laras menghapus air matanya yang terus mengalir, kemudian meraih tangan Ningrum. "Kita harus memberitahu orang-orang," katanya dengan suara yang bergetar. Namun, Ningrum menggeleng. "Aku ingin sedikit lebih lama, hanya sebentar lagi." Ia menundukkan kepala, menempelkan keningnya di atas tangan Pak Amir, merasakan dinginnya yang begitu menusuk hati. Mereka tahu, mereka tidak bisa menahan waktu. Tapi mereka juga tidak siap untuk melepaskan. Ketika kabar kepergian Pak Amir menyebar ke seluruh desa, rumah mereka dipenuhi oleh tetangga dan kerabat yang datang dengan ekspresi duka. Seorang lelaki tua, teman lama Pak Amir, menepuk pundak Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia pergi dengan tenang di antara orang-orang yang mencintainya. Laras mengangguk pelan, tetapi hatinya masih terasa berat.
Ia menoleh ke arah Ningrum yang duduk diam di sudut ruangan, tatapannya kosong, seolah jiwanya ikut pergi bersama Pak Amir. Di depan rumah, para lelaki desa mulai menggali liang lahat, mempersiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang telah mereka hormati selama bertahun-tahun. Saat waktunya tiba, Ningrum dan Laras berjalan perlahan di belakang rombongan yang membawa tubuh Pak Amir. Air mata mereka tidak berhenti mengalir, tetapi tidak ada satupun suara tangisan yang mereka keluarkan. Semua kesedihan telah membeku di dalam hati mereka. Ketika tanah mulai menutupi jasad Pak Amir, Laras menggenggam tangan Ningrum erat. "Kita janji akan menjaga semua yang telah ia tinggalkan, kan?" bisiknya. Ningrum mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. "Iya. Kita akan menjaga rumah ini, menjaga semua kenangan tentangnya." Pak Amir mungkin telah pergi, tetapi cinta yang ia tanam di hati mereka akan tetap tumbuh selamanya. Hari-hari setelah kepergian Pak Amir terasa begitu sunyi. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa dan obrolan hangat kini terasa lebih besar dari biasanya, terlalu luas untuk dua orang yang tengah berduka. Setiap pagi, Ningrum masih membuat teh seperti biasa, seolah-olah Pak Amir masih akan keluar dari kamarnya dan duduk di beranda. Laras masih merawat kebun kecil mereka, mencabut rumput liar dengan hati yang berat, membayangkan Pak Amir yang biasanya akan duduk di bangku kayu sambil mengawasinya dengan senyum khasnya. Tetapi seiring waktu berjalan, mereka mulai menerima kenyataan. Cinta yang Pak Amir berikan kepada mereka tidak akan hilang. Ia akan tetap hidup dalam kenangan, dalam kebun yang mereka rawat, dalam setiap sudut rumah yang pernah menjadi saksi dari kebersamaan mereka. Di suatu pagi, Ningrum menatap matahari yang baru saja terbit, lalu tersenyum kecil. Ia menoleh ke Laras dan berkata, "Kita masih punya satu sama lain." Laras mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. "Dan kita masih punya semua yang pernah ia ajarkan kepada kita." Mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Meski tanpa Pak Amir di sisi mereka, ia akan selalu ada, di dalam hati mereka, dalam kenangan yang tak akan pernah pudar. Dan di suatu tempat yang tak terlihat, Pak Amir tersenyum melihat mereka, bahagia karena cinta yang ia tinggalkan tetap tumbuh, tetap hidup.